Selamat pagi saudaraku, selamat datang di doa kita bersama. Pagi ini kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita untuk menyembah Dia. Saudaraku, untuk pagi yang indah ini, di hari yang istimewa, hari yang sangat luar biasa, saya ditemani oleh seorang anak Tuhan, seorang artis ibu kota, Stephen Lee. Dengan sukacita, dengan semangat pagi kita sambut dia.
memuliakan nama-Mu. Bagimu kami akan menyembah-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mulai hari kami dengan doa. Kami mulai hari kami dengan syukur. Terima kasih. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang hadirat Tuhan bekerja di hati kami, di rumah-rumah kami, di mana kami berada pada saat ini. Hadirat Tuhan limpah bagi seluruh saudara-saudaraku para pendoa. Dalam nama Yesus, setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan setiap doa kami berkenan kepada Bapa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini kita akan mengangkat satu pujian dan saya serahkan kepada artis kita. Haleluya. Kita akan bawa pujian yang spesial untuk Tuhan kita hari ini. Terima sukacita suka. Spesial untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat untuk hari ini. Terima sukacita suka. Kita sama-sama pujian ini. Terima sukacita suka. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Terima sukacita suka nyata. Penuhi sama-sama. Terima sukacita suka. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhiku. Haleluya. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhiku. Sukacita suka. Sukacita suka nyata. Sukacita suka. Sukacita suka nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan baik. Adakah saudara sudah menikmati sukacita dari surga? Puji Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Kita akan sembah Tuhan, saudara baik kasih. Kita undang Dia masuk dalam hidup kita untuk memenuhkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, Roh yang kudus penuhiku. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami. Roh yang hidup penuhiku. Mengalir dalam kami. Roh
pujian umatnya yang memuji dia. Haleluya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Untuk pujian kami bersyukur Engkau Tuhan Allah yang punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Urapi kami Tuhan akan membaca firman-Mu. Hamba-Mu akan sedikit menerangkan ya Tuhan. Kiranya semuanya teman-teman kami yang berdoa pada saat ini beroleh berkat yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami menolak segala roh jahat. Kuasa-kuasa iblis kegelapan tidak boleh berkuasa menjamah kami. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan limpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang tertulis dari Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat 42. Sekali lagi saudaraku, Yohanes 4 ayat yang pertama sampai 42. Kita akan mulai, saudara. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara semua baca ayat yang kedua, dan ayat 42 nanti sama-sama kita baca. Saya akan mulainya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal,
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini adalah benar peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan ayat 42 bersama-sama. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Kita membaca perikop firman Tuhan pada saat ini bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, seorang penjinah, Saudaraku yang kekasih. Nah, tujuan Tuhan Yesus, Saudaraku, misi Tuhan Yesus itu tidak ada lain, Saudaraku, selain daripada mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, Saudaraku, satu kali Yesus, Saudaraku yang kasih, duduk di pinggir sumur, Saudaraku yang kasih. Dan kemudian, Saudaraku, ya datanglah dikatakan seorang perempuan Samaria, ayat yang ke-7. Hendak menimba air. Nah, Saudaraku yang kasih, Yesus ada di sumur, Saudaraku. Kemudian perempuan Samaria datang, hendak menimba air. Nah, kemudian kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tuhan mencari, Saudaraku, kesempatan, Tuhan mencari waktu bagaimana supaya dia berkomunikasi, bisa berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih pada saat ini bacaan kita kepada perempuan Samaria itu. Ayat 8 dikatakan murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Kenapa saudaraku perempuan Samaria itu berkata? Karena dulu saudaraku yang kasih, orang Samaria dengan orang Yahudi itu, saudaraku yang kasih, tidak bergaul. Saudaraku, orang Samaria itu sebenarnya orang Israel juga, saudaraku. Tapi lama sebelumnya itu mereka mengeksklusifkan diri mereka di Samaria, tempat yang agak lebih baik, saudaraku yang kasih. Ya.
Ini katakan jawab Yesus, katanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata-kata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini terlalu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Mulai ada komunikasi, mulai ada dialog antara Yesus dan perempuan Samaria itu. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, sekiranya engkau tahu dengan siapa engkau berbicara, niscaya engkau akan memberikan aku minum, sehingga aku juga akan memberikan engkau minum air hidup, dan engkau tidak lagi datang ke sini untuk menimba air untuk selama-lamanya. Nah, kemudian ayat 12, saudara yang kekasih, dikatakan di sini oleh perempuan itu, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta dengan anak-anaknya dan ternaknya? Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, perempuan itu berpikir, saudaraku, air itu, itulah air yang dari sumur itu. Tapi air yang dikatakan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Karena firman Tuhan berkata, aku adalah air hidup. Aku adalah kehidupan. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum, maka dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, maksudnya apakah ini? Saudaraku yang kekasih, maksud Tuhan Yesus ini, saudaraku yang kekasih. Ya, air hidup, air yang diberikan Tuhan Yesus berarti hidup yang kekal, saudaraku yang kasih. Untuk memperoleh hidup yang kekal ini, saudaraku yang kekasih, seseorang itu harus mau minum, saudaraku. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, saudaraku yang kasih, seorang itu harus minum. Tindakan minum itu, saudaraku yang kasih, bukan, saudaraku yang kekasih, sesuatu tindakan sesaat atau satu kali saja. Tapi minum, saudaraku, minum itu adalah kebutuhan kita yang terus menerus. Tidak sekaligus, saudara, tapi terus menerus atau bertahap, saudaraku yang kekasih. Ya, bertahap dan berkali-kali. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, jadi ini, saudaraku yang kekasih, berarti suatu tindakan yang berkesinambungan. Minum itu sampai saat ini kita suatu tindakan yang berkesinambungan, saudaraku yang kekasih. Ya, artinya hubungan kita dengan sumber air itu, saudaraku yang kasih, ya, terus menerus, saudaraku yang kasih, terus menerus, tidak berhenti begitu saja. Nah, kalau kita mau kehidupan yang kekal itu, dikatakan Tuhan Yesus tadi, sampai kamu tidak haus lagi, sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita mau terus, saudara yang kasih, sampai kepada kehidupan yang kekal itu, kita harus mempunyai hubungan dengan Yesus yang terus menerus. Tidak sekaligus, tapi terus menerus. Kita harus mempunyai persekutuan, kita harus mempunyai hubungan dengan Yesus Tuhan kita, saudaraku yang kasih. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, saudaraku, ya, ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air minum itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Nah, puji Tuhan. Perempuan itu tertarik dengan dialog Tuhan Yesus. Sekiranya engkau tahu dengan siapa engkau berbicara pada saat ini, sekarang engkau akan memberikan air itu. Tetapi kalau engkau, ya, datang ke sini, engkau akan haus lagi dan engkau akan datang lagi, engkau akan datang lagi. Tapi kalau engkau minum air kehidupan yang akan kuberikan kepadamu, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Maka perempuan itu tertarik, dia berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak datang lagi ke sini. Nah, saudaraku, apa dikatakan Tuhan Yesus? Ya, kalau demikian panggillah suamimu. Perempuan itu berkata, aku nggak punya suami. Ya, Yesus berkata, betul katamu, engkau tidak punya suami. Sebab suami yang ada padamu sekarang itu, suami yang kelima itu bukan suamimu.
Jadi perempuan Samaria ini adalah perempuan pendosa, berzina, saudaraku yang kasih, penjinah, ya. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengaku, saudaraku, bahwasanya dia tidak punya suami. Tuhan Yesus berkata, ya benar, memang kau tidak punya suami. Suami yang kau pakai itu sekarang pun itu bukan suamimu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, ya. Dalam hal ini engkau berkata benar, ya. Apa yang kau katakan itu, yang sekarang ini, dalam hal ini engkau berkata benar, kata Tuhan Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan itu tahu, saudaraku yang kasih, bahwasanya yang berbicara dengan dia itu adalah nabi, adalah Tuhan sebenarnya, saudaraku yang kekasih. Kemudian dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalem ada tempat orang menyembah. Nah, Yerusalem itu ada tempat mereka menyembah, saudaraku yang kasih. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwasanya penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Nah, saudaraku yang kasih, menyembah dalam roh dan kebenaran dikatakan, saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal, saudaraku yang kasih, bagaimana menunjukkan tingkatan di mana terjadi penyembahan yang benar, saudaraku. Kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, saudaraku, kita harus, saudaraku yang kasih, menyembah dia dengan benar, saudaraku, dalam kebenaran. Seseorang menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan diarahkan kehidupannya, ditujukan kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan. Di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, saudaraku yang kasih, merupakan ciri Allah, ciri Tuhan kita, saudaraku yang kasih. Jadi, saudaraku, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh. Dalam roh, saudaraku yang kasih. Kita sudah belajar kemarin, dalam roh itu roh kita yang sudah dihidupkan kembali. Kita lahir baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan, saudaraku yang kasih. Dan kemudian, saudaraku yang kasih, Roh Kudus itu yang tinggal dalam hati kita itu, dia mengajarkan kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih. Jadi pujian kita itu, penyembahan kita kepada Tuhan itu benar. Peninggian kepada Tuhan, pengaguman kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Ada roh Allah dalam hati kita. Dalam Roma 8 ayat 26 berkata, sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa, tapi roh itu akan menuntun kamu dalam berdoa. Roh itu akan mengajari kamu dalam berdoa. Roh itu mengajari kita menyembah. Bagaimana kita menyembah Tuhan, saudaraku. Jadi dikatakan menyembah dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, barang siapa yang datang kepada Bapa, ia harus melalui Yesus, melalui kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih, kalau laki-laki memuji perempuan atau istrinya, banyakkan gombal, saudaraku. Banyakkan gombal. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Lautan yang luas akan kuseberangi demi dikau, dindaku, cintaku, sayangku. Tapi sebentar, hujan di malam minggu, aku tak datang padamu. Itu gombal. Tapi kita itu menyembah Tuhan, saudaraku, memang menyembah dalam roh dan kebenaran. Memang demikianlah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Memang dia baik, teramat baik. Memang dia penyelamat. Namun kita juga harus menyembah dia dalam kebenaran. Bukan gombal. Memang Tuhan itu segalanya bagi kita. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian perempuan itu menjadi percaya. Dia berkata, aku tahu sekarang bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Kemudian saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Ketika dia tahu Yesus itu adalah seorang nabi, maka perempuan itu menceritakan kepada orang-orang sekampungnya. Dia ceritakan bahwasanya dia telah bertemu dengan Mesias. Dia telah bertemu dengan Yesus, saudaraku yang kekasih. Dan
Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku yang kekasih, sementara itu murid-murid mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang lain membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tadinya saudaraku, murid-murid pergi untuk membeli makanan. Setelah murid-murid itu datang, mereka melihat Yesus sedang bercakap-cakap, ngomong-ngomong dengan perempuan Samaria itu. Lalu murid-murid berkata, "Rabi, makanlah." Apa kata Yesus, saudaraku? "Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Nah, saudaraku yang kasih, kapan kita melakukan kehendak Bapa, maka ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada kehidupan, saudaraku, ada damai dan sejahtera. Jadi sukalah untuk memberitakan kabar baik, untuk menyaksikan Yesus kepada teman sahabat kita, kepada kenalan kita, kepada lingkungan kita. Nah, itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau itu yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mengerjakan pekerjaannya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Perempuan Samaria ini, saudaraku, akhirnya bersaksi. Nah, dikatakan di sini, "Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasilnya." Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu, dan bersaksi mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudaraku, perjumpaan perempuan itu dengan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan perempuan Samaria ini. Akhirnya dia menyaksikan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Nah, tentunya bagaimana orang percaya kepada perempuan Samaria ini, yang tadinya jam 4 dia sudah bermakeup, sudah pakai baju, sudah pergi ke pinggir-pinggir jalan. Saudaraku, untuk apa? Berzina. Karena dia itu adalah perempuan malam, 5 laki-laki sudah bersama-sama dengan dia, tidak satu pun dari antaranya adalah suaminya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dan dia berubah. Yang tadinya dia jam 4 sore, dia udah ke pinggir-pinggir jalan, sekarang bajunya diganti. Sekarang cara hidupnya berubah. Kemudian dia bersaksi. Ketika dia bersaksi, apa yang terjadi? Orang-orang percaya melihat kehidupan perempuan Samaria itu, yang tadinya dia di sana sudah lain gayanya, sekarang sudah berbeda. Ketika orang melihat itu, apa yang terjadi? Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal bersama dengan mereka. Dan ia pun tinggal bersama dengan mereka 2 hari lamanya. 41. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat." Jadi saudaraku, karena perempuan Samaria yang hidupnya terbuka kepada Tuhan dan dia berubah, kemudian dia bersaksi kepada orang-orang sekampungnya, orang-orang sekotanya. Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena kesaksian daripada perempuan Samaria ini. Hidup yang berubah, kesaksiannya mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tapi kemudian Yesus datang dan orang Samaria itu memohon supaya Yesus tinggal di situ. Yesus pun tinggal 2 hari lamanya dan mengajar. Dan orang-orang berkata, perempuan Samaria, kami sekarang percaya bukan lagi karena perkataanmu, tapi kami sendiri telah melihat Yesus itu. Dia juga sudah mengajari kami. Tapi pertanyaan, dari mana orang Samaria itu tahu? Saudaraku yang kekasih, karena ada orang yang bersaksi. Itulah perempuan Samaria penjina itu yang hidupnya sudah diubahkan. Akhirnya satu kota diselamatkan bagi Tuhan. Nah saudaraku, berkat yang sangat luar biasa pada saat ini. Oleh karena engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, saksikan Yesus kepada yang lain, maka mereka akan diselamatkan. Satu kampung kita, satu kota kita, satu lingkungan kita akan diselamatkan. Tapi tentunya ada tindakan iman dari kita saudara. Bukakan hati kita, buka mulut kita, mari kita bersaksi kepada orang-orang lain.
supaya mereka diselamatkan. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Ini firman Tuhan di pagi hari ini untuk boleh memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk kita boleh bersaksi. Hari ini adalah hari Rabu, saudaraku, dan besok, saudaraku yang kasih, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari ingatkan teman sahabat kita, saudaraku yang kasih, untuk mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena, saudaraku yang kasih, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ternyata saya dan saudara sudah punya rumah di sorga. Dunia bukanlah tujuan hidup kita, sorga yang menjadi tujuan hidup kita. Marilah kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang rindu haus kepadamu ya Tuhan. Sama seperti seorang Samaria, perempuan Samaria penjinah ini Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus, bahkan dia berdialog, dia bertanya kepada Yesus. Dia adalah orang yang rindu, orang yang haus kepada Yesus. Sehingga dia terima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan perempuan Samaria itu berubah ya Tuhan. Kami pun di dalam Engkau berubah. Dan oleh karena kasih-Mu ada pada kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Juga kami akan menyaksikan perbuatan-Mu kepada teman sahabat kami. Oleh kami jiwa-jiwa diselamatkan, diberkati. Dan oleh kami, satu kampung kami, satu RW kami, satu lingkungan kami, satu perusahaan kami Tuhan, diselamatkan ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat ini. Berkati teman sahabatku ini semua. Berkati kesaksian mereka. Berkati pelayanan mereka sepanjang hari ini. Untuk besok kami beribadah datang di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu berkenaan dengan turunnya Roh Kudus. Maka ketika Yesus naik ke sorga, turunlah Roh Kudus untuk mengajari, mengurapi, menghiburkan, menguatkan kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang kasih. Haleluya. Sukacita melimpah menjadi milik kita. Amin.